Saudara Jeffrey Rama. Waktu dan tempat Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua. Kita bersyukur karena kita boleh melewati tahun 2023 dan masuk ke tahun yang baru. Dan saya berdoa, berharap bahwa kita semua memasuki tahun yang baru ini dengan iman kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan yang menyertai kita di tahun 2023 adalah Tuhan yang sama dan tidak pernah berubah. Janjinya tidak pernah berubah. Dan keperkasaannya juga tidak pernah berubah. Dia tetap Allah yang melakukan mujizat. Dia tetap Allah yang menolong. Dia tetap Allah yang peduli. Dia tetap Allah yang mengasihi kita dan akan menyertai kita sepanjang tahun ini. Ya, nama saya Jeffrey Rama. Ya, kita belum kenalan ya. Ini pertama kalinya saya berada bersama dengan keluarga PD Raja Wali, dan saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Dan saya melayani di sebuah gereja yang namanya NDC. Ya, mungkin saudara mengenal tim pujian penyembahan kami, NDC Worship. Saya melayani di sana, membantu gembala saya, Pastor Yosia di Saputra. Dan saya bersama dengan istri saya sudah 32 tahun melayani di NDC. Sejak NDC pertama kali buka 32 tahun yang lalu, kami bersama-sama dengan Pastor Yosia dan istrinya, waktu itu kami sama-sama belum menikah, saudara. Kami sama-sama merintis, membangun dari awal, dan Tuhan memimpin menyertai perjalanan 32 tahun NDC sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah manusia, tetapi semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Istri saya melayani di bidang sekolah minggu, dan kami punya seorang putra usia 15 tahun, masih kelas 1 SMA. Dan saya biasa melayani di Bandung. Kalau saya melayani di Bandung, biasanya saya melayani di GBI Asia Afrika. Mungkin saudara tahu ya, menggunakan gedung bekas, kalau nggak salah bekas Bank Citibank, kalau nggak salah di Jalan Asia Afrika. Tapi sudah cukup lama saya tidak pelayanan di Bandung sebelum COVID. Dan hari ini saya bersyukur walaupun hanya lewat online, kalau nggak salah persekutuan doa ini ada di Bandung ya. Apakah benar? Benar ya. Saya harap satu hari kita bisa bertemu tatap muka dengan saudara semua dan kita bisa berfellowship bersama. Baik saudara, di awal tahun ini, di minggu yang pertama, tahun 2024 ini, saya berdoa kepada Tuhan untuk apa yang ingin saya sampaikan, apa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya boleh sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara mengawali tahun 2024 ini. Tema khotbah saya hari ini adalah standing firm, berdiri teguh. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan nilai. Apapun yang ada di sekeliling kita sebetulnya mengajarkan tentang nilai, menunjukkan tentang nilai kepada kita. Waktu kita nonton sebuah film, maka sebetulnya film tersebut sedang menunjukkan nilai-nilai kepada kita. Waktu kita dengar lagu, setiap lirik daripada lagu itu sebetulnya sedang memamerkan, menunjukkan nilai-nilai kepada kita. Tetapi pertanyaannya adalah begini, apakah semua nilai yang kita lihat dari film, kita dengar dari lagu, maupun yang kita dengar dari teman-teman kita, pemikiran teman-teman kita, apakah nilai-nilai tersebut semuanya baik untuk kita masukkan di dalam bagian hidup kita? Ternyata tidak, saudara. Ada begitu banyak nilai-nilai yang mencoba untuk mengganti nilai-nilai yang sudah tertanam dalam hidup kita. Dalam hal ini, nilai-nilai yang kita dapat sebagai orang percaya dari firman Tuhan. Kalau kita melihat, contohnya, kalau kita nonton film drakor lah, ya, di situ ada banyak nilai-nilai yang dipamerkan. Nilai-nilai dunia, nilai-nilai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang lama-lama kalau kita kebanyakan nonton itu, dan kita tidak pandai untuk menyaring apa yang kita lihat, lama-lama nilai itu bisa menjadi nilai-nilai hidup kita. Lama-lama kita akan berpikir, salah satu contohnya begini, kalau saudara nonton film drama Korea, maka saudara akan melihat bahwa di Korea Selatan itu sekarang nilai-nilainya sudah mirip sama negara Barat, Amerika, terutama dalam hal apa? Dalam hal free sex. Ya, jadi di Korea Selatan saat ini, kalau saudara pacaran dan kemudian saudara tidur bersama sebelum saudara menikah, itu sudah dianggap hal biasa. Bahkan kalau ada anak orang pacaran dan
itu anggap ketinggalan zaman, saudara. Jadi budayanya sudah beda. Nah, nilai-nilai inilah yang dipamerkan, nilai-nilai inilah yang coba untuk dipaparkan, dipertunjukkan kepada kita, terutama anak-anak Tuhan. Saudara, kita mesti sadar bahwa iblis berusaha untuk memakai nilai-nilai dunia untuk mengganti nilai-nilai iman kita. Dan ini harus kita waspadai. Iblis memakai media, iblis memakai orang-orang di sekeliling kita, iblis memakai entertain untuk mencoba mengganti nilai-nilai yang sudah tertanam dalam diri kita dari firman Tuhan. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya kalau iblis berhasil melakukan itu, maka orang akan melihat bahwa ternyata orang Kristen dan orang yang bukan Kristen, orang yang kenal Tuhan dan orang yang tidak kenal Tuhan, itu nggak ada bedanya, saudara. Oh, dia Kristen, ya tapi dia cuma ke gereja doang. Buktinya apa? Ya buktinya gaya pacarannya mirip sama kita. Jadi saudara-saudara, kita hidup di dalam dunia yang seperti ini. Iblis mencoba untuk mengganti nilai-nilai kita, nilai-nilai firman Tuhan yang ada di dalam diri kita dengan nilai-nilai dunia. Iblis mencoba untuk menyelewengkan. Dia coba untuk menarik kita keluar dari nilai-nilai firman Tuhan, supaya akhirnya kita menghidupi nilai-nilai dunia yang tidak mengenal Tuhan. Ada satu perkataan yang saya ambil dari firman Tuhan. Perkataannya berbunyi begini, we are in this world, but not of this world. Kita hidup di dunia ini, namun kita mesti ingat, kita tidak berasal dari dunia ini. Walaupun kita hidup di dunia yang nilai-nilainya tidak mengenal Tuhan, tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa kita bukan berasal dari dunia. Warga negara kita bukan warga negara dunia. Tapi Alkitab berkata, karena kita ini warga negara sorga. Yang setuju katakan amin. Walaupun kita hidup di dunia, kita tidak harus menjadi sama. Justru tantangan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita mempertontonkan perbedaan di tengah-tengah dunia yang nilai-nilainya tidak mengenal Tuhan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memperlihatkan nilai-nilai firman Tuhan dan kita berani untuk menjadi berbeda. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar dari seorang anak muda yang namanya Daniel. Ada satu kisah di Alkitab di mana Daniel dibawa oleh Raja Nebukadnezar untuk bekerja kepada raja. Nah, seperti kita tahu bahwa Raja Nebukadnezar ini tidak mengenal Tuhan. Dan pada waktu Daniel dibawa dari Yerusalem ke kerajaan Nebukadnezar, di situ Raja Nebukadnezar mencoba untuk merubah nilai-nilai daripada Daniel. Coba kita lihat di Daniel pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Tadi saya sudah sempat mengirimkan PowerPoint saya kepada Dermawan. Saya nggak tahu apakah sudah diterima untuk bisa membantu. Mungkin saudara lebih gampang membacanya. Baik, saya akan bacakan buat saudara. Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Ayat 3, lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ya, ini orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmah, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Yang ini orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yahuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belshazzar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mezab, dan Azaria dinamainya Abednego. Amin. Saudara-saudara, di dalam kisah ini dikatakan bahwa setelah Raja Nebukadnezar menaklukkan kota Yerusalem, seperti tadi saya katakan,
dia mengambil perkakas-perkakas di bait Allah dan kemudian membawanya untuk menaruhnya di dalam rumah penyembahan dewa-dewa karena Raja Nebukadnezar tidak mengenal Tuhan. Dan kemudian tadi kita baca bahwa Raja Nebukadnezar juga menyuruh kepala istananya untuk membawa orang-orang muda untuk dipekerjakan di istana raja. Tetapi orang-orang muda yang dibawa ini bukan orang-orang muda sembarangan. Tadi kalau saudara teliti membaca, ada syarat-syaratnya. Orang-orang muda ini harus dari keturunan raja, harus dari keturunan bangsawan. Mereka orang-orang yang berperawakan baik. Mereka memahami hikmat. Mereka berpengetahuan banyak. Mereka memiliki pengertian atas berbagai ilmu. Nah, orang-orang muda yang dibawa ini diantaranya adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Itu mereka dididik selama 3 tahun. Nah, apa yang dikerjakan oleh Raja Nebukadnezar selama 3 tahun di dalam kehidupan orang-orang muda dari Yehuda ini? Alkitab tadi memberitahu kita bahwa orang-orang muda ini harus belajar bahasa Kasdim dan tulisan Kasdim. Orang-orang muda ini itu harus belajar budaya daripada orang Kasdim. Mereka harus makan dari makanan raja, minum dari anggur yang biasa diminum raja, dan kemudian apa? Bahkan identitas mereka pun dirubah. Daniel dapat nama yang baru. Hananya, Misael, Asaria mendapat nama yang baru, yang kita kenal dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Nebukadnezar mencoba untuk merubah identitas daripada Daniel dan teman-temannya. Raja Nebukadnezar berusaha untuk mencoba merubah nilai-nilai, kebudayaan, kebiasaan yang ada pada Daniel dan teman-temannya. Namun saudara, kalau kita baca seterusnya, nanti kita akan lihat satu demi satu. Daniel dan teman-temannya tidak bergeming. Mereka tidak goyah. Mereka tidak mau menyelewengkan nilai-nilai yang sudah mereka pegang. Mereka tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai yang diajarkan, yaitu nilai-nilai Taurat dan nilai-nilai firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar sama-sama. Bagaimana Daniel dan teman-temannya bisa berdiri teguh di tengah dunia yang coba untuk merubah nilai-nilai hidup mereka. Dan saya ingin katakan kepada saudara bahwa ke depan perjalanan hidup kita itu akan semakin berat. Banyak prediksi-prediksi, banyak pengusaha-pengusaha mengalami kekhawatiran untuk usaha mereka ke depannya. Salah satunya mereka bilang apa? Ini perang Israel dan Palestina ini yang di jalur Gaza kemarin, saudara, dengan Hamas, itu sudah menyebar sampai ke Laut Merah. Nah, akibatnya apa, saudara? Laut Merah itu adalah jalur perdagangan di mana kapal-kapal perdagangan itu lewat di situ. Nah, karena perang ini sudah menyebar sampai ke situ, akhirnya kapal-kapal itu nggak berani lewat situ. Dan akhirnya mereka mengambil jalur memutar melewati Afrika Selatan. Dan ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan mereka butuh bensin yang lebih banyak, yang mengakibatkan akhirnya harga-harga menjadi naik. Dan kemungkinan akan terjadinya inflasi di kedepannya. Ada banyak hal-hal yang mengkhawatirkan. Dan mungkin, saudara, ketika saudara menghadapi itu, ada hal-hal, ada nilai-nilai yang baru yang ditawarkan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di sini tantangan kita, saudara. Apakah kita bisa menjaga teguh nilai-nilai firman Tuhan, memegang firman Tuhan, memegang nilai-nilai yang sudah diajarkan kepada kita, dan menolak nilai-nilai yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Daniel, di tengah-tengah lingkungan yang coba untuk menggoyahkan iman mereka, Daniel tetap berdiri teguh. Nah, mari kita belajar. Ada 4 hal sederhana yang saya ingin bagikan kepada saudara semua. Mengapa Daniel bisa berdiri teguh? Yang pertama, karena mereka memiliki yang namanya strong foundation atau dasar yang kuat. Saudara-saudara, Daniel dan teman-temannya sebagai orang Yahudi, sejak dari kecil mereka sudah diajarkan tentang Taurat. Sebab ada perintah Tuhan yang memerintahkan untuk semua orang tua Yahudi mengajarkan Taurat kepada anak-anak mereka sejak anak-anak itu lahir. Nah, coba kita lihat di dalam di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 2 dan nanti kita lanjut kepada ayat 6 sampai ayat 9.
Ulangan pasal yang ke-6, ayat 1 dan 2, dan kemudian ayat 6 sampai ayat 9. Inilah perintah, yaitu ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi, untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Jadi Tuhan memberikan perintah kepada orang Yehuda. Nah, perintahnya itu apa? Ayat yang ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya, mengajarkan Taurat maksudnya, berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ini adalah perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang tua Yahudi, yaitu supaya mereka mengajarkan Taurat kepada anak-anak mereka, dan ini adalah sebuah kewajiban. Bahkan begitu ketatnya, sampai ayat yang tadi kita baca, waktu engkau berbaring, waktu engkau bangun, engkau harus bicarain Taurat. Waktu engkau dalam perjalanan, pada waktu engkau duduk di rumahmu, engkau harus bicara Taurat. Jadi nggak heran, saudara, kalau Daniel dan teman-temannya sebagai bangsa Yehuda itu sudah mengenal betul yang namanya Taurat, nilai-nilai Taurat, nilai-nilai firman Tuhan, itu sudah tertanam di dalam hati mereka dan mendarah daging dalam hidup mereka. Dan ini yang menjadi pegangan mereka, yang menjadi standar mereka. Sehingga ketika ada nilai-nilai yang baru yang ditawarkan kepada mereka, mereka sudah punya standarnya. Oh, ini nggak boleh. Oh, ini nggak berkenan kepada Tuhan. Sehingga mereka tahu bagaimana harus memilih nilai-nilai yang benar. Karena nilai-nilai yang benar itu sudah ada dalam diri mereka. Nah, inilah pentingnya, saudara, kita bergaul dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu memberikan kepada kita pegangan. Firman Tuhan itu menjadi standar kebenaran dalam hidup kita. Sehingga ketika ada nilai-nilai baru yang ditawarkan kepada kita, firman Tuhan ini akan menjadi penyaring. Apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa orang yang pernah berkata kepada saya begini, Pak, saya ini khawatir, Pak. Kenapa kok khawatir? Iya, saya mau sekolahkan anak saya ke luar negeri. Loh, kenapa khawatir? Iya, takut di sana pergaulannya kita nggak tahu. Nah, saya jadi bingung, saudara. Yang mutusin sekolahin anaknya ya dia, tapi begitu dia putusin, dianya yang khawatir. Ya, saya bilang kalau khawatir nggak usah sekolahin anaknya ke luar negeri, saya bilang. Kok kamu khawatir, tapi kamu sekolahin anakmu ke luar negeri? Tapi saya ngomong begini sama orang tua yang berkata kepada saya begitu. Saya bilang, anak itu kalau mau bandel, nggak usah di luar negeri. Di Indonesia pun dia bisa bandel. Betul nggak, saudara? Nggak usah nunggu sampai di luar negeri. Karena apa? Karena kita nggak bisa jaga anak kita 24 jam. Iya, Pak, tapi gimana ya? Ntar kalau begini, begitu. Nah, pertanyaan saya adalah begini. Pada waktu anak ini masih kecil, nilai-nilai apa yang saudara tanamkan kepada anak ini? Kalau saudara tidak pernah menanamkan nilai-nilai kebenaran dari firman Tuhan, saudara pantas untuk khawatir. Tetapi kalau saudara sejak kecil sudah membina anak ini, mengenalkan dia kepada iman, kepada Yesus, Anda menceritakan tentang Yesus kepada anak ini, Anda sudah membawa anak ini kepada Tuhan, Anda sudah melibatkan dia di dalam perkara-perkara rohani, dan Anda menceritakan firman Tuhan kepada anak Anda, maka saya ingin katakan, saya percaya bahwa apa yang Anda investasikan kepada anak Anda, nilai-nilai firman Tuhan yang kita investasikan kepada anak kita, itu akan menjadi fondasi yang kuat dan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya lahir dari keluarga Kristen. Dan kemudian sejak saya kecil, ya orang tua saya adalah orang tua yang taat ke gereja. Orang tua saya orang tua yang taat beragama. Setiap hari Minggu mereka pasti ke gereja.
Dan mereka selalu memaksa saya untuk ikut sekolah minggu, saudara. Jadi kalau saya waktu masih kecil tuh ya, kalau saya disuruh sekolah minggu, waktunya sekolah minggu saya nggak mau bangun, itu biasanya papi saya ambil jarum, kemudian tusuk pantat saya pakai jarum, supaya saya bangun. Dan kalau saya nggak mau bangun juga, biasanya papi saya angkat saya, gendong saya, kemudian ceburin ke bak mandi, biar saya itu bangun. Pokoknya dengan berbagai cara, mereka memaksa saya untuk ikut sekolah minggu. Nah, di sini saya mau katakan bahwa firman yang ditanamkan kepada saya pada waktu saya di sekolah minggu itu nggak pernah kembali dengan sia-sia. Pada waktu saya kelas 1 SMP, saya mulai bandel. Saya mulai bandel seperti anak-anak remaja yang lain. Saya mulai banyak bolos. Kemudian, ya saya melakukan kenakalan anak-anak remaja lah pada waktu itu. Cuma satu yang tidak saya lakukan. Saya tidak ikut-ikutan free sex. Tapi saya merokok dan lain sebagainya. Saya bolos, ya. Saya pergi pagi, pulang malam, tapi rapotnya kebakaran. Tapi alasannya sama orang tua saya belajar, ya. Pas terima rapot baru ketahuan. Lebih banyak merahnya daripada birunya. Saya nggak pernah lagi pergi ke gereja. Saya menjadi anak yang terhilang. Tetapi sekali lagi, saudara, firman yang sudah ditanam, benih firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan saya mau katakan lewat peristiwa demi peristiwa, akhirnya saya mencari Tuhan dengan keinginan saya sendiri. Tidak ada yang ngajak saya, tidak ada yang ngundang saya. Tiba-tiba dalam hati saya ada kerinduan untuk mencari Tuhan. Sampai akhirnya saya bertobat di usia 17 tahun. Dan saya sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan sampai akhirnya pada tahun 97 saya menerima panggilan untuk jadi hamba Tuhan secara full time. Saya meninggalkan seluruh kesibukan saya dan saya memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan secara full time sampai hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah bukti, hidup saya adalah bukti bahwa benih firman Tuhan yang kita tanam dalam hidup seseorang itu nggak akan pernah kembali sia-sia. Justru firman Tuhan yang ada di dalam diri seseorang itu akan menjadi standar kebenaran yang membuat orang itu dapat memilih mana yang benar dan mana yang tidak benar. Daniel dan teman-temannya tidak goyah. Mereka tidak mau mengikuti nilai-nilai yang ditawarkan oleh kerajaan Nebukadnezar karena mereka tahu mana nilai yang benar, mana yang tidak, saudara. Yang kedua, saudara, apa yang membuat Daniel dan teman-temannya dapat berdiri teguh? Karena mereka memiliki strong community atau komunitas yang kuat. Daniel pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kita lihat sama-sama. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Mesak, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Saudara-saudara, Daniel punya 3 orang teman. 3 orang teman yang menjadi support system buat kehidupan Daniel. Dalam hidup ini, saudara, kita perlu yang namanya support system. Dan salah satu support system yang Tuhan sediakan bagi kita adalah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Teman-teman kita. Pada waktu Daniel memiliki masalah, Daniel mendapatkan kekuatan dan mendapatkan support dari 3 orang temannya ini, saudara. Coba kita lihat dulu di dalam Daniel pasal 12, ayat 16 sampai 18. Daniel pasal yang kedua, ayat 16 sampai ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada siapa? Kepada Hananya, Misael, dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu hari Daniel dipanggil menghadap raja dan diminta untuk mengartikan mimpi raja. Namun Daniel belum mendapatkan apa-apa pada waktu itu. Dia belum mendapatkan pewahyuan dari Tuhan mengenai arti daripada mimpi raja. Dan ayat yang tadi kita baca menceritakan, Daniel pulang ke rumahnya
dan kemudian dia menemui support sistemnya, yaitu ketiga temannya itu, dan meminta kepada mereka untuk mendukung Daniel di dalam doa, memohon belas kasihan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan memberikan hikmat agar Daniel bisa mengartikan mimpi itu. Sebab kalau Daniel nggak bisa mengartikan mimpi itu, maka Daniel dan teman-temannya akan dilenyapkan. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, di sini pentingnya support system itu dalam hidup kita. Saudara tidak boleh berjalan sendirian. Saudara tidak bisa kuat sendirian. Kita tidak bisa besar sendirian, kita tidak bisa sukses sendirian, dan kita pun tidak bisa kuat sendirian. Kita membutuhkan lingkungan yang bisa mendukung kita. Kita boleh punya banyak teman, tetapi saudara mesti memilih siapa inner circle saudara. Siapa orang-orang yang dekat dengan hidup saudara. Siapa orang-orang yang saudara pilih sebagai support system untuk hidup saudara. Dan ini nggak bisa semua orang. Pernah nggak saudara berpikir, saudara mau jadi orang seperti apa? Saudara mau jadi orang yang kuat imannya. Saudara mau jadi orang yang punya kebiasaan membaca Alkitab. Saudara mau jadi orang yang bertumbuh imannya. Setelah saudara mendeskripsikan seperti apa saudara mau jadi, saudara mesti melihat, menganalisa apakah inner circle saudara, teman-teman yang paling dekat dengan saudara, adalah orang-orang yang mendukung saudara untuk menjadi orang yang seperti saudara mau. Kalau mereka tidak mendukung saudara, ternyata orang-orang yang dekat sama saya itu sama sekali tidak ada dukungannya untuk menjadi seperti yang saya mau. Mereka bukan orang yang kuat imannya, mereka bukan orang yang suka baca Alkitab, mereka bukan orang yang berdoa, tetapi mereka adalah teman yang baik. Tetapi walaupun mereka teman yang baik, mereka tidak membawa saudara lebih dekat kepada tujuan saudara. Saudara harus berpikir ulang untuk menjadikan orang-orang ini inner circle saudara. Karena orang-orang ini ternyata tidak membawa saudara kemana-mana. Orang-orang ini ternyata tidak membawa saudara menjadi lebih kuat imannya, lebih suka berdoa, lebih suka membaca Alkitab, dan menjadi lebih bertumbuh iman. Saudara mungkin perlu untuk sedikit menjauhkan mereka dari inner circle saudara. Dan saudara perlu menarik orang-orang yang saudara pikir bisa membantu saudara menjadi orang seperti yang saudara inginkan. Bisa ngerti maksud saya, saudara? Saudara mungkin perlu menarik orang-orang yang baru. Kenapa? Karena inner circle saudara inilah yang akan menjadi support system saudara nanti. Saudara-saudara, jangan menjadi orang yang sendirian di gereja. Jangan menjadi orang yang kesepian di tengah-tengah keramaian. Di mana saudara bergereja, saudara harus menjadikan gereja itu keluarga saudara dan support system saudara. Karena itu saya mendorong saudara, kalau di gereja saudara ada komsel, saudara bergabunglah di dalam komsel. Carilah komsel yang baik. Carilah pemimpin komsel yang baik, yang secara rohani dewasa, yang saudara tahu bahwa pemimpin komsel saudara dan orang-orang di dalam komsel itu bisa menjadi support system buat saudara. Sehingga ketika saudara lemah, saudara punya support system yang akan membangkitkan saudara kembali. Sehingga ketika saudara terpuruk, saudara punya support system yang akan menjadi tangan yang akan mengangkat saudara untuk naik kembali ke atas. Bukan yang mendorong saudara untuk jatuh lebih dalam ke bawah. Yang ketiga, Daniel bisa berdiri teguh karena Daniel memiliki strong relationship with God. Daniel memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang kuat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita beribadah itu baik, saudara. Tetapi kita tidak bisa mengandalkan iman kita hanya kepada ibadah setiap hari Minggu. Allah senang ketika Anda bertemu dengan Dia, menyembah Dia secara korporat di dalam ibadah. Tetapi saudara mesti ingat bahwa keintiman dengan Tuhan itu hanya terjadi ketika saudara punya waktu berdua dengan Tuhan. Pengenalan yang dalam, pengenalan yang intim itu tidak bisa terjadi rame-rame. Pengenalan yang intim itu terjadi ketika saudara berdua. Saudara dengan pasangan saudara,
Kalau saudara terus rame-rame terus gitu kan, saudara nggak akan pernah bisa mengenal pasangan saudara dengan intim. Saudara perlu waktu berdua sama pasangan saudara untuk bicara dari hati ke hati. Nah, pada waktu saudara bicara dari hati ke hati, disinilah keintiman tercipta. Keintiman itu akan membuahkan yang namanya pengenalan. Dan pengenalan itu akan menghasilkan yang namanya kepercayaan. Kalau saudara intim dengan Tuhan, maka saudara akan mengenal pribadi Tuhan. Saudara akan mengenal sifatnya. Saudara akan mengenal jalan-jalannya. Saudara akan mengenal karakternya Tuhan. Dan ketika saudara mengenal jalannya Tuhan, karakternya Tuhan, sifatnya Tuhan, perbuatannya Tuhan, maka itu akan menghasilkan iman dalam diri saudara kepada Tuhan. Sehingga walaupun saudara menghadapi hal-hal yang tidak mau saudara lihat, saudara mengalami hal-hal yang nggak mengenakan dalam hidup saudara, tapi karena saudara mengenal Tuhan, saudara bisa tetap berkata, semua rancangan Tuhan mendatangkan kebaikan bagi hidup saya. Karena saudara mengenal siapa Tuhan, Dia adalah Tuhan yang tidak pernah merancangkan yang jahat bagi hidup kita. Hanya orang-orang yang intim yang bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena itu diperlukan satu relationship secara personal antara saudara dengan Tuhan. Dan kita bisa intim dengan Tuhan, salah satunya adalah dengan membangun yang namanya disiplin rohani. Disiplin rohani itu adalah berdoa setiap hari, membaca Alkitab setiap hari. Banyak orang menyepelekan, buat apa sih Pak kita mesti doa tiap hari Pak? Toh kita hari Minggu udah pergi ke gereja, kita sudah doa. Sebelum nyanyi ada doa pembukaan, ya kan? Sebelum persembahan ada doa persembahan. Sebelum dengar firman Tuhan ada doa firman Tuhan. Setelah firman Tuhan ada doa. Kemudian sebelum pulang kita doa berkat. Buat apa sih kita baca Alkitab setiap hari? Toh kita hari Minggu sudah baca ayat. Kayak hari ini pun ikut persekutuan doa, ayatnya banyak yang dibaca. Mau ngapain lagi kita baca firman Tuhan? Nanti aja hari Minggu lagi baru kita baca firman Tuhan. Saya kasih ilustrasi ini. Bagaimana menjaga untuk tubuh jasmani saudara jadi sehat dan kuat? Saudara nggak pernah berpikir begini kan? Oh, saya kalau hari Minggu pulang gereja, saya akan makan sebanyak-banyaknya. Porsi makan 7 hari, saya makan 1 hari. Dan kemudian setelah saya makan porsi makan 7 hari, saya makan di hari Minggu, saya nggak usah makan lagi nih. Lumayan, irit, nggak usah makan lagi, sampai hari Minggu saya baru makan. Saudara nggak pernah berpikir gitu kan? Walaupun saudara pergi ke restoran buffet, all you can eat, tapi walaupun saudara makan banyak, saudara nggak berpikir bahwa makanan ini untuk 1 minggu. Kenapa? Karena saudara tahu, walaupun saudara makan sebanyak-banyaknya semampu saudara, kalau besoknya saudara nggak makan, saudara akan lemes. Lama-lama saudara akan sakit, lama-lama saudara bisa ketemu Abraham, Ishak, dan Yakub di sorga. Kalau masuk sorga. Ya, syukur-syukur masuk sorga. Dan saudara pun tahu bahwa yang membuat tubuh saudara sehat bukan saudara makan banyak dalam 1 hari dan nggak makan lagi. Tapi karena saudara makan tiap hari secara teratur. Betul ya? Manusia rohani kita juga begitu, Pak. Manusia rohani kita juga harus diperlakukan dengan cara yang sama. Bukannya saudara ikut kebaktian 5 kali di hari Minggu, di 5 gereja yang berbeda. Dan saudara berpikir bahwa saudara nggak perlu baca Alkitab. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, baru baca Alkitab lagi hari Minggu. Enggak. Yang membuat manusia rohani saudara jadi kuat adalah ketika saudara kasih makan manusia rohani saudara secara teratur setiap hari. Ini yang saya maksud dengan disiplin rohani. Dan orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat di dalam iman, pahlawan-pahlawan iman, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, pasti memiliki disiplin rohani yang tinggi. Itu yang membuat mereka jadi kuat secara iman. Teman-teman saudara yang imannya kuat, yang membuat saudara berpikir, ini orang luar biasa loh, masalahnya besar, tapi tersenyum, tetap ngomongnya positif, tetap percaya kepada Yesus. Saya yakin pasti mereka punya disiplin rohani yang tinggi. Dan ini yang membuat Daniel menjadi kuat. Karena dia punya disiplin rohani. Hubungan pribadi dengan Tuhan yang luar biasa. Daniel 6 ayat 8-10. Daniel pasal yang ke-6 ayat 8-10. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah
yang tidak dapat dirubah, menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara-saudara, Daniel ini menjadi pejabat di 2 periode. Yaitu yang pertama Raja Nebukadnezar, tadi ayat yang kita baca, waktu Daniel pertama kali dibawa. Dan yang kedua, tadi ini kita baca, itu rajanya namanya bukan Nebukadnezar, tapi Raja Darius. Raja Darius adalah pengganti Raja Nebukadnezar. Dan di zaman pemerintahan Raja Darius pun, Daniel terpilih untuk menjadi pejabat di sana. Nah, ada begitu banyak orang-orang di istana yang ingin mencelakakan Daniel, karena mereka iri sama Daniel. Nah, satu kali, mereka berpikir bagaimana caranya supaya Daniel ini bisa dibinasakan, bisa dihukum. Mereka datangin Raja Darius dan mereka bilang, keluarkanlah sebuah peraturan bahwa orang-orang di negeri ini nggak boleh menyembah kepada Allah lain, kepada apapun selain kepada Raja. Wah, Raja Darius itu gila hormat. Diomongin begitu, dia senang. Nah, kemudian dilakukanlah ayat yang tadi kita baca. Raja Darius mengeluarkan surat larangan itu. Ketika Daniel mendengar bahwa mereka semua harus menyembah raja dan Daniel tidak mungkin menyembah raja, apa yang dia lakukan? Alkitab berkata, Daniel pergi ke rumahnya. Dia berdoa 3 kali sehari. Dan yang menariknya adalah kalimat yang terakhir. Kalimat terakhir dari ayat 10 dikatakan, seperti yang biasa dilakukannya. Dan kalimat seperti yang biasa dilakukannya ini menunjukkan kepada kita bahwa Daniel 3 kali sehari berdoa, bukan hanya pada waktu dia mendengar bahwa peraturan itu sudah dibuat, tapi sebelumnya pun memang dia punya kebiasaan untuk berdoa 3 kali sehari. Betul nggak, saudara? Arti kalimatnya begitu. Daniel membiasakan dirinya untuk membangun kehidupan rohani dengan cara dia berdisiplin rohani. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tahun 2024 ini kalau saudara ingin menjadi orang Kristen yang kuat, bangunlah disiplin rohani. Bangunlah relationship saudara dengan Tuhan lebih kuat dan lebih dalam lagi. Perketat disiplin rohani saudara, berikan waktu lebih banyak lagi untuk membangun manusia rohani saudara dengan lebih banyak berdoa, lebih banyak baca Alkitab, lebih banyak bersekutu dengan Tuhan. Nanti saudara lihat deh, bahwa saudara akan mendapatkan begitu banyak hikmat. Hal-hal yang selama ini tidak terpikirkan oleh saudara. Karena saudara mulai mengenal Tuhan lebih dalam. Dan saudara mulai mengenal jalan-jalannya. Saudara akan melihat hal-hal yang nggak pernah terpikirkan oleh saudara, yang nggak pernah saudara pecahkan. Tiba-tiba saudara bisa memikirkan jalan keluarnya. Dan itu hikmat yang datang dari Tuhan buat hidup saudara. Yang keempat, yang terakhir. Daniel menjadi kuat. Dia bisa berdiri teguh karena dia punya yang namanya strong commitment. Kita baca ayatnya, Daniel 1 ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Apa yang saya maksud dengan strong commitment? Yaitu komitmen untuk tetap berada di dalam perintah Tuhan, apapun harga yang harus dibayar. Saudara, seperti kita tahu, tadi saya katakan, bahwa Nebukadnezar berusaha untuk merubah kebiasaan Daniel. Salah satunya adalah memberikan santapan yang biasa dimakan raja. Memberikan anggur yang biasa diminum raja. Dan Daniel tahu bahwa dia tidak boleh menyentuh makanan itu. Tetapi ini adalah perintah. Kalau sebuah perintah dilanggar, maka ada konsekuensinya. Daniel diperhadapkan kepada pilihan. Mengikuti perintah raja, tetapi keluar daripada firman. Atau mempertahankan nilai-nilai firman Tuhan, tetapi mendapatkan hukuman dari raja. Dan apa yang Daniel pilih? Dia tetap berkomitmen untuk memegang nilai-nilai firman Tuhan. Ayat tadi berkata, dia nggak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kualitas hidup seseorang itu terlihat dari komitmennya di dalam menjalankan nilai-nilai yang dia pegang.
tahu yang baik itu sangat bagus. Tetapi saudara perlu ingat bahwa tahu yang baik saja belum merubah apapun dalam hidup saudara. Saudara tahu bahwa jaga makanan itu bagus, sehat ya. Jaga makanan, nggak makan, nggak terlalu banyak lah, bukannya nggak boleh sama sekali ya, sekali boleh lah saudara ya. Tapi saudara perlu menjaga kolesterol, jangan makan yang berminyak banyak-banyak, jangan makan gorengan banyak-banyak. Kita tahu bahwa menghindari makanan-makanan seperti itu akan membuat kita sehat. Tetapi berapa banyak dari kita yang melakukan apa yang kita tahu? Saya punya teman, saudara, rekan sepelayanan, cukup dekat dengan saya, udah kayak kakak kandung saya. Dulu dia kurus, ya. Setelah berjalan beberapa puluh tahun, akhirnya dia jadi gemuk, saudara. Ya, dia jadi gemuk dan kemudian dia merasa bahwa mulai tidak nyaman dengan kegemukannya, dan setiap kali kita ketemu, dia ngomong sama saya begini, aduh, saya kayaknya udah kegemukan nih, kayaknya saya mesti olahraga. Berapa banyak saudara sering dengar orang ngomong begitu sama saudara? Aduh, saya kayaknya mesti olahraga nih. Kemudian saya bilang sama teman saya ini, ayo olahraga, saya temenin deh. Kamu mau olahraga apa? Kasih tahu aja. Saya akan kasih waktu, temenin kamu supaya kamu punya semangat. Dan kemudian dia bilang apa? Iya deh, nanti saya hubungin kamu ya. Nah, saya udah tahu kalau ada orang ngomong nanti saya hubungin kamu, tidak akan pernah terjadi sampai Tuhan Yesus datang. Dan akhirnya benar, saudara. Saya tunggu-tunggu dia nggak hubungin saya. Sampai berapa bulan kemudian kita ketemu lagi di pelayanan. Dan dia mengucapkan keluhan yang sama. Aduh, saya kayaknya makin gemuk nih. Dalam hati saya, wah cerita lama ini. Dan kemudian saya kayaknya perlu olahraga nih. Saya bilang, 2 bulan yang lalu kamu ngomong hal yang sama. Ayo olahraga. Saya temenin. Saya sediain waktu. Kamu mau olahraga apa? Walaupun olahraganya saya nggak suka, saya akan ikutin. Temenin kamu supaya semangat. Supaya kamu bisa turunin berat badan. Ya, saya lihat jadwal saya ya. Udah kejadian lagi, saudara. Dan sampai hari ini, saudara, dia tidak olahraga. Sudah berjalan bertahun-tahun sejak dia ngomong gitu sama saya. Sampai hari ini dia nggak olahraga. Inilah satu bukti bahwa banyak orang tahu kegemukan itu kurang baik. Tapi berapa banyak orang yang tahu kegemukan itu kurang baik, mereka melakukan antisipasi dan perbaikan. Nggak banyak. Karena itu saya berkatakan kepada saudara begini, kita ini dengar firman yang sama. Ya, sekian puluh orang, saya nggak tahu berapa orang yang ikut nih. Ada 51 orang yang ikut Zoom ini. Kita dengar firman Tuhan yang sama, kita nyanyi lagu yang sama, kita dengar message yang sama. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa dengar dan tahu firman Tuhan itu belum merubah apapun dalam hidup saudara. Ya. Karena banyak orang tahu firman Tuhan, nipu tetap jalan. Betul nggak? Ada yang pernah ditipu sama orang Kristen? Wah Pak, saya ditipu Pak, bukan cuma sekedar Kristen Pak. Itu kalau di gereja Pak, bahasa rohnya udah melebihi malaikat Pak. Tapi tetap aja nipunya jalan. Itu satu bukti bahwa tahu saja belum merubah apapun. Tapi saudara, ketika Anda melakukan apa yang Anda tahu, maka perubahan mulai terjadi dalam hidup saudara. Hari ini saya dorong saudara. Kita nggak tahu tawaran-tawaran apa dari dunia yang akan ditawarkan kepada kita di hari ke depan. Mungkin ada masa-masa nanti kita diizinkan Tuhan melewati masa sulit. Mengalami masa sulit. Dan biasanya pada waktu masa sulit terjadi, itu menjadi celah bagi iblis untuk menyelewengkan kita dari firman Tuhan. Iblis akan coba menawarkan jalan pintas. Iblis akan mencoba menawarkan jalan mudah. Iblis akan mencoba menawarkan shortcut untuk mengatasi masalah saudara, tapi saudara tahu itu menyimpang dari firman Tuhan. Disinilah komitmen kita diuji. Apakah kita bisa berkomitmen seperti Daniel? Saya mau bayar harga, karena saya mengenal Tuhan saya. Saya tidak akan menyimpang walaupun di masa sulit, karena saya tahu siapa Tuhan saya. Dia adalah Tuhan yang memelihara hidup saya. Dia tidak mungkin membiarkan saya jatuh tergeletak. Tangannya akan selalu menopang saya dan mengangkat saya kembali. Apakah kita mampu untuk melakukan itu? Itu adalah pilihan kita. Tetapi saya mau katakan, sekali saudara berhasil menjaga komitmen saudara, saudara menolak tawaran iblis, saudara menolak tawaran dunia yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara tetap hidup di dalam firman Tuhan, sekali saudara berhasil, maka yang kedua kali dan ketiga kali akan lebih mudah. Ingat ya,
Di dalam segala sesuatu, yang pertama kali selalu yang paling sulit. Coba saudara pikirin, benar nggak? Saudara biasa bangun jam 9. Hari ini dengar saya khotbah. Wah, tiba-tiba Tuhan ingetin. Tuhan kasih kerinduan. Oh, saya rindu doa pagi dah. Saya besok mulai komitmen. Mau doa pagi setiap hari jam 5. Biasa bangun jam 9. Mundur 4 jam, saudara. Jadi jam 5 pagi. Ayo saya mau tanya, gampang atau susah, saudara? Pasti susah. Dulu bangunnya waktu Indonesia bagian Barat. Sekarang waktu Indonesia bagian sorga. Beda 4 jam, saudara. Jam 9 ke jam 5 pagi. Susahnya minta ampun. Kita semua pernah melakukan sesuatu yang pertama kali. Kita pasti pernah dalam berbagai hal yang berbeda. Entah itu belajar masak, entah itu disuruh doa, entah itu disuruh khotbah, entah itu disuruh mimpin pujian. Kita pasti pernah melakukan sesuatu untuk pertama kalinya. Sehingga kita tahu bahwa pertama kali itu yang paling susah. Tapi kita juga mengalami setelah kita melewati yang pertama kali, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, itu menjadi lebih mudah. Betul nggak, saudara? Karena itu atasi yang pertama kali. Ketika saudara mendapat godaan, pegang komitmen. Kelihatannya berat, tapi setelah saudara melewati yang pertama, yang kedua, ketiga akan lebih mudah. Saya tutup dengan satu cerita. Ada seorang namanya Tim Tebow. Ya, saudara bisa lihat di gambarnya. Nah, Tim Tebow ini adalah seorang American football player. Dia adalah orang yang cinta Tuhan, dia adalah orang Kristen yang lahir baru, dan dia berjanji dia akan selalu memuliakan Tuhan. Dia ingin menjadi Injil terbuka. Makanya saudara lihat di gambar itu, setiap kali dia bertanding, dia selalu menuliskan ayat di pipinya. Itu bukan nomor buntut, saudara ya. Itu ayat. Itu Efesian berapa tuh, Pak? Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Nanti dia pertandingan lagi, dia ganti lagi, saudara. Nah, Tim Tebow ini seorang pemain football player yang sangat berprestasi dan dia menjadi idola pada waktu zamannya. Satu hari dia berpacaran dengan seorang Miss Universe tahun 2012 yang namanya Olivia Culpo. Sayangnya Olivia Culpo ini punya nilai-nilai yang berbeda dengan Tim Tebow. Dan mereka menjadi pasangan yang cukup diidolakan pada waktu mereka pacaran. Tapi saudara, setelah beberapa waktu pacaran, satu kali Amerika itu geger karena Olivia Culpo, sang wanita itu memutuskan Tim Tebow. Ya, jadi diputusin. Wah, pada waktu itu Amerika geger, saudara. Karena ini dianggap pasangan yang paling serasi. Tapi tiba-tiba putus. Dan yang mutusin itu yang perempuan. Dan akhirnya dalam satu wawancara, Olivia Culpo ditanya, kenapa kok dia putusin Tim Tebow? Dan Olivia Culpo berkata, saya stres pacaran sama dia. Kenapa kamu stres? Karena selama pacaran, Tim Tebow tidak pernah mau diajak untuk tidur bersama. Sedangkan Olivia Culpo dengan pacar-pacar sebelumnya itu biasa tidur bersama pada waktu pacaran. Sedangkan pada waktu pacaran sama Tim Tebow selalu menolak. Kenapa Tim Tebow menolak untuk diajak tidur bersama? Coba tampilin slide selanjutnya. Karena dia bernasar kepada Tuhan. Tim Tebow bernasar bahwa dia akan menjaga dirinya tetap perjaka sampai menikah. Jadi dia udah bernasar sama Tuhan. Bahwa dia akan menjaga kekudusan. Dia tidak akan menyimpang dari firman Tuhan. Dia akan tetap menjaga dirinya tetap perjaka. Walaupun di sekelilingnya teman-temannya lagi pacaran dan tidur bersama. Dan itu umum di Amerika Serikat. Tapi Tim Tebow berjanji bahwa dia hanya akan melakukan hubungan suami istri dengan istri yang dia nikahi. Beberapa tahun kemudian, Tim Tebow kemudian pada waktu Tim Tebow diputuskan, orang-orang mengira bahwa karirnya akan hancur. Dia pasti akan patah hati, dia pasti akan sedih, dia pasti akan terpuruk. Ternyata tidak, saudara. Pada hari dia diputusin, dia tulis di Twitternya sebuah ayat. Ini yang dia tulis. Coba multimedia bisa tolong ditampilkan Twitternya. Tim Tebow menuliskan di Twitternya, Mazmur 118. Dia katakan apa? Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Pada hari diputusin, bulan November 2015, Tim Tebow menuliskan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia baik.
anugerahnya kekal untuk selama-lamanya. Dan beberapa tahun kemudian, Tim Tebow menikah lagi dengan seorang Miss Universe, dan bedanya Miss Universe ini adalah anak yang cinta Tuhan. Dan ketika mereka menikah sampai hari ini, mereka berdua melayani bersama-sama. Mereka melayani firman Tuhan, mereka diundang untuk bersaksi, mereka memberitakan firman Tuhan berdua. Dan mereka berdua menjadi orang yang bertumbuh dan diberkati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata di dalam dunia yang seperti ini, di dalam pergaulan yang bebas, yang ditawarkan oleh dunia ini, masih ada orang-orang yang menjaga kekudusannya. Dan saya berdoa supaya kita menjadi bagian dari orang-orang yang menjaga kekudusan kita. Kita menjadi bagian dari orang-orang yang berani membayar harga supaya kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Quote yang terakhir yang ditulis oleh seorang yang bernama Chris Hodge berkata demikian, pada akhirnya kita semua akan bertanggung jawab atas semua nilai-nilai yang kita pegang. Pertanyaannya adalah nilai-nilai dunia atau nilai-nilai Tuhan. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita di awal tahun yang baru. Dan marilah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Marilah kita berpegang kepada firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa orang-orang yang bersandar dan berpegang pada firman Tuhan